masyarakat yang disinari Al-Quran. Madinah tempat orang melaksanakan din yang disinari Al-Quran, dipedomani Al-Quran. Di Madinah itu tidak ada lagi suara kedengaran malam itu, Quran semua setiap rumah belajar Quran. Nah, itulah Madinatul Munawwarah. Quran itulah yang menerangi orang-orang rumah tangga. Bagaimana dia dagang, bagaimana dia bertani, bagaimana dia kerja, bagaimana berumah tangga, Quran semua. Itulah Madinatul Munawwarah. Wujudnya masyarakat ini modelnya kal jasadil wahid, antar rumah dengan orang seperti satu tubuh. Suka duka ditanggung bersama, sakit salah satu organ tubuh, panas dingin. Dalam ekonominya, dalam persaudaraannya, dalam keselamatan, dalam pembangunan apapun dia suka duka ditanggung bersama, sehidup senasib sepenanggungan. Di Madinah ini. Atau kal bunyan yasudu ba'du ba'du, seperti suatu bangunan yang antara bahan dengan bahan saling memberi kekuatan, saling mengkokohkan. Atau seperti yang dulu saya sampaikan surat Al-Muhammad surat 4:29, ruhamau bainahum, saling menghambur kasih sayang. Nah, arti yang kedua yang namanya Darussalam itu al-jannatul maudah fil akhirah. Al-jannatul maudah fil akhirah. Jannah yang Allah janjikan di akhirat setelah dunia ini nanti. Jadi kalau manusia nanti mati selesai dunia, inilah tempat akhir kembalinya, jannah. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Keadaan jannah nanti yang setelah manusia mati nggak bisa digambarkan, dilukiskan, dipikir sekarang. Mala ain ro'at, nggak bisa dilihat dengan mata sekarang. Bagaimana si jannah itu nggak bisa. Wala udun sami'at, nggak bisa didengar lagi bagaimana bentuknya. Wala hadora ala qalbin basar, tidak bisa dibayang-bayangkan dengan pikiran sekarang. Tapi Allah memberikan gambaran tempat yang penuh bahagia, tentram, damai. Seperti di Quran menggambarkan masalu idzal muttaqun, perumpamaan jannah yang Allah janjikan bagi orang-orang mukmin bagaikan hidup dalam satu taman yang subur makmur, diairi oleh pengairan yang terus-menerus mengalir. Kemudian semuanya menjadi orang-orang yang ibarat pelayan saling menghidang sama berpesta. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salaman salama. Tidak mendengar suara-suara permusuhan, tidak terdengar suara-suara yang destruktif bertarung, kecuali suara yang mengungkapkan mari kita wujudkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Itulah gambarannya. Nah, untuk mendapatkan babak kedua akhirat, jannah di akhirat, modalnya ini dulu di dunia. Kalau kita sudah bisa mewujudkan ini, pasti ini. Jadi kalau kita mau jannah di akhirat, ke sini harus mewujudkan ini. Ini modalnya. Jadi Madinatul Munawwarah dan jannah di akhirat tadi pantung mantu. Orang yang waktu di dunia mewujudkan ini pasti setelah dunia jannah. Orang yang hidupnya di dunia tadi itulah Darul Bawar, tidak Madinatul Munawwarah, maka di sininya adalah narun jahannam kholidan fiha. Itulah bentuknya. Jadi nggak sulit. Bagaimana kita besok di akhirat? Ya tengok lah. Hanya diri sendiri. Sudahkah kita hadir di sini belajar dinul Islam untuk mewujudkan tujuan? Nah, tahukah kita dinul Islam ini dan tujuannya mau ke sini dan kita hadir di sini untuk mendapatkan dua ganda ini dan ini? Itu kita. Jadi tujuan yang mau dicapai tadi Darussalam dengan dua pengertian. Nah, untuk sampai ke sini, setelah memenuhi tujuan, yang keduanya jalan mencapai tujuan. Jalannya nggak bisa menurut manusia. Misalnya diakali bagaimana caranya, yang penting kan bisa sampai ke sini. Sok pintar, lebih pintar dari Allah, lebih pintar dari Nabi.
Itu dulu-dulu banyak tuh di Jamaah gitu. Kalau kita ke sana gini caranya. Mentang-mentang tukang dagang, gini caranya. Mentang-mentang dia ahli ekonomi, gini caranya. Nggak bisa seperti itu. Semuanya kita harus tunduk patuh menurut petunjuk yang diajarkan Allah kepada Rasul yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, kita ambil bagaimana jalan mencapai tujuan. Lihat Quran surat Al-Maidah 15-16. Surat Al-Maidah 15 sampai 16. Bunyi ayatnya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulus salam wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sungguh telah diajarkan dari Allah nur yang menerangi kehidupan, yaitu Al-Quran wa kitabun yang jelas dan gamblang. Yahdi bihillahu, Quran itu menunjuki manusia menurut Allah. Manitaba, kepada siapa saja yang mau mengikuti, menerima petunjuk itu. Ridwanahu, dengan ridho dia, nyerah dirinya, ikhlas mau menurut petunjuk itu. Subulas salam, dibina di dalam terlaksana kehidupan rukun Islam. Jadi menurut Al-Maidah 15 disebutkan subulus salam. Subulus salam itu jalan menuju selamat tadi sama dengan arkanul Islam. Nah, arkanul Islam itu berarti kalau mau sampai ke sini, satu, syahadat. Syahadat itu bunyi kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Tujuannya syahadat itu satu, kan syahadat itu akan janji, ikatan janji untuk taat patuh disiplin terhadap Al-Quran. Kedua, taat patuh disiplin janji taat jamaah. Itu syahadat. Jadi orang yang bersyahadat disiplin ilmu dan disiplin jamaah. Ilmunya disiplin, hanya Quran yang benar, yang lain salah. Kedua, disiplin jamaah. Apapun pelaturan jamaah dia patuhi, dia taati. Nah itu syahadat. Jadi kalau tidak seperti itu, ya nggak punya syahadat. Nggak punya syahadat. Kalaupun diaku, makanya datanglah surat Al-Munafiqun ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'akal munafiq, kalau datang kepada Muhammad orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wallahu ya'lamu. Allah dengan Quran ini tahu bahwa bacaan syahadat orang munafik itu dusta, bohong, karena dia tidak mampu membuktikan apa yang diucapkan syahadat itu. Nah, jadi bidarkil asfali minan nar, manusia munafik tadi. Manusia munafik lebih parah dari orang kafir karena pengakuannya dia sendiri dengan lain di bibir, lain di hati, lain di pikiran. Nah, jadi jangan jadi orang munafik. Karena itu ngomong mau orang beriman, buktinya tidak mau membuktikan sikap iman. Nah, jadi benar syahadat. Yang kedua, sholat. Bukan sembahyang, sholat. Hubungan yang tidak terputus dengan jamaah, dengan Quran. 4, waktu. Suatu hubungan yang tidak terputus dengan ilmu, dengan tempat, waktu, dengan jamaah sebagai satu kepemimpinan. Nah, terus mengadakan hubungan, komitmen. Nah, terus jalan mencapai tujuan, zakat. Gak bisa zakat karena persentase zakat infak. Punya duit 10.000, dia sendiri hisab 1.000 nih, keluarkan sedekah. Punya duit 20.000, rezeki 2.000 potong. Punya duit 30.000, punya duit 100.000, 10.000. Kalau seminggu 70.000 tuh. Punya duit rezeki seminggu 700.000, 70.000 hak Allah tuh. Pasti tercapai kejujuran. Makanya sedekah itu jujur dengan rezeki. Nah, barang siapa yang jujur dengan rezeki kita berkah, hidup kita berkah karena kita tidak pernah bohong kepada Allah. Kemudian saum, kemampuan menahan hawa nafsu yang bakal datang seperti bulan Ramadan datang, dan kemudian menyetimbangkannya, hawa nafsu dikendalikan untuk taat kepada Al-Quran.
yang kelimanya adalah haji. Jadi rukun Islam yang 5 ini jalan tangga supaya sampai ke sini. Pembinaan disebutnya, pentradisian. Kalau kita dengan ini tadi sampai ke sini, bisa ini pasti sampai ke sini. Nah, dalam teks pembahasannya yang ketiga, wadah. Wadah lalu lintas pelaksanaan. Jadi wadahnya harus ada jamaah. Jamaah Quran surat Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi tujuan sudah jelas, jalan mencapai tujuan jelas, wadah. Harus ada jamaah. Apa itu jamaah? Kumpulan orang-orang tadi yang sudah syahadat. Orang-orang yang sudah syahadat berkumpul sama-sama syahadat, taat patuh disiplin dengan Quran dan taat jamaah, maka jadilah jamaah untuk membangun Madinatul Munawwaroh. Jadi jamaah itu bagaimana? La Islama, tidak boleh ada Islam illa bil jamaah, kecuali ada jamaah sebagai wadah tempat melaksanakan Islam. Wala jamaah tak illa bil imaro, tidak mungkin ada jamaah tanpa ada pemimpin. Pemimpin itu satu, seperti sholat, nggak ada 2 imam. Jadi pemimpin tadi membacakan Quran, contoh sholat, didengar, ditaati gerakannya. Pemimpin itu ibarat ular, tenaganya didorong dari ekor, tenaganya melingkar. Pemimpin kepala ular tadi bisa membawa ke arah mana menuju. Itu. Jadi tenaga didorong dari bawah dan pemimpin akan membawa ke arah tujuan yang mau dicapai sesuai dengan mau Quran tadi. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana gambaran hidup berjamaah, bagaimana gambaran jamaah tadi dalam melaksanakan jamaah, maka Allah gambarkan dalam Quran dengan penjelasan alam, dengan penjelasan penciptaan alam, dengan contoh para nabi, Nabi Adam, contoh Nabi Nuh, contoh Nabi Idris, Nabi Lut, Nabi Yusuf, Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Seluruh nabi memberikan contoh bagaimana berjuang membangun jamaah. Dan peragaannya ada pada alam semesta. Itulah dinul Islam. Jadi kalau kita belajar dinul Islam ini benar menurut Al-Quran tadi, pasti kita akan mencapai kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Nah, inilah pembahasan tafsir kita pada malam ini. Masih ada waktu diskusi tanya jawab. Demikianlah, Allahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.